Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Alhamdulillah kita bisa bertemu kalau dalam via online aja. Kali ini saya dari kelompok satu ingin mempresentasikan kepada teman-teman presentasi analisis materi. Sorry, agak tipe satu huruf. Quran hadis di Madrasah Aliyah kelas 10 dan kami dari kelompok satu. Langsung saja dan introduction. Sebagai pembuka pendahuluan atau perkenalan, eh, di sini kami akan memaparkan hasil analisis kami terhadap buku bahan ajar yang telah kita dapatkan semua tentang materi mata pelajaran Quran dan Hadis. Yang mana ini merupakan salah satu dari cabang pendidikan agama Islam yang terdapat di madrasah aliyah khususnya. Oke, langsung saja. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah mengenal profil buku ini. Selanjutnya adalah analisis materi. Analisis materi mencakup 3 hal: analisis capaian kompetensi dengan standarnya adalah taksonomi Bloom. Jadi kita menganalisis materi ini apakah dia sudah memenuhi kriteria yang kita ketahui dalam taksonomi Bloom, yaitu kognitif, lalu afektif, dan psikomotorik. Sehingga setiap apakah materi mampu tersampaikan atau mampu merasuk ke dalam 3 domain tersebut. Yang selanjutnya adalah pendekatan dalam mengajarkan materi. Pendekatan apa yang digunakan yang terdapat dalam buku ini dalam mengajarkan materi tersebut? Salah satu yang bisa diambil ialah antara 3 dan masih banyak lagi sebenarnya yang telah sebagaimana yang kita pelajari di manajemen pembelajaran. Contoh yang paling sering terdapat di beberapa buku ialah discovery learning, lalu problem based learning atau biasa kita dengar sebagai PBL. Selanjutnya project based learning. Nah, discovery learning itu ya bagaimana dia mendiscover materi tersebut dengan berbagai referensi. Selanjutnya problem based itu yang hadap masalah, dan yang terakhir adalah memberikan project pada murid-murid yang akan nanti dijelaskan oleh teman-teman saya di pembicara selanjutnya. Selanjutnya adalah kesesuaian dengan kebutuhan siswa. Apakah materi yang disajikan oleh buku ini sesuai dengan kebutuhan siswa kelas 10 Madrasah Aliyah? Lanjutnya adalah analisis evaluasi pembelajaran, evaluasi belajar. Apakah setiap evaluasi mampu meyakinkan kita atau menjadi bahan evaluasi yang pas? Kan evaluasi adalah melihat kesesuaian atau hasil capaian nilai yang diajarkan apakah sudah mampu mencapai sesuai dengan kurikulum K13. Itu yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Selanjutnya adalah profil buku. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan sedikit tentang profil buku. Nama buku adalah Al-Quran Hadis, pendekatan saintifik kurikulum 2013. Selanjutnya penulisnya atau penyusunnya adalah Mukarram Faisal Rasidin dan Hajah Siti Mahfudzoh. Selanjutnya adalah Haji Dudung Basori Alwi. Penelaah Fuad Tahari, dan buku ini cetakan pertama di tahun 2014. Disusun dengan huruf Times New Roman, fontnya ukuran 12, dan Arabnya tradisional Arabic. Jika kita menjumpai tulisan-tulisan Arab, tulisan Arab itu tradisional Arabic ukuran 18.
Jika kita melihat dari nama buku ini, sudah jelas bahwa buku tersebut menekankan pemahaman Al-Quran hadis sesuai porsinya kelas 10 dengan menggunakan pendekatan saintifik. Dan basisnya adalah kurikulum 2013. Nah, jadi secara umum, secara garis besar, ini bukan hal ini merupakan pendekatan yang pas sebagaimana yang kita lihat di zaman ini, semua harus berdasarkan saintifik. Mungkin banyak dari teman-teman dan kita sendiri bahwa Quran dan hadis tidak hanya bisa didekati dengan pendekatan saintifik, karena di sana terdapat ubudiyah yang mana meningkatkan spiritualitas. Ya, itu benar. Namun yang lebih ditekankan di sini ialah pendekatan saintifik. Tidak mungkin Quran dan hadis yang kita anggap sebagai pedoman hidup tidak mampu kita dekatin dan tidak mampu kita pahami secara saintifik. Oleh karena itu, jika kita menolak adanya pendekatan saintifik, itu sungguh dalam tanda petik bisa kita sebut penghinaan terhadap Quran dan hadis karena dia tidak mampu didekati secara saintifik. Lanjut. Nah, selanjutnya materi apa yang terdapat dalam buku ini? Nah, yang pertama adalah Al-Quran Kitabku, yang membahas tentang Al-Quran. Lalu betapa autentiknya kitabku, menjelaskan tentang keaslian Quran, baik ditinjau secara historis dan yang lain sebagainya. Lalu tujuan dan fungsi kitabku, pokok-pokok isi kitabku, manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Selanjutnya adalah memahami hadis, sunnah, khobar, dan athar. Lalu dilanjutkan dengan memahami unsur-unsur hadis, lalu bermacam-macam sunnah Nabi. Selanjutnya memahami hadis dari segi kuantitas dan kualitas. Lalu indahnya ikhlas dalam beribadah. Jadi jika kita lihat di sini terbagi menjadi 2 semester. Yang semester pertama membahas tentang Al-Quran, yang semester kedua membahas tentang hadis. Jika kita lihat bahwa materi yang secara umum materi di sini secara runtut memperlihatkan kepada kita bahwa memahami Quran itu akhirnya dia berdampak pada praksisnya, yaitu manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Selanjutnya memahami hadis-hadis dan sunnah serta khobar dan athar akan meningkatkan kualitas beribadah kita, dalam tanda atau bisa disebut bukan kualitas bukan hanya kekhusyuan, akan tapi hukum dan lain sebagainya, karena kita melihat bahwa pemahaman antara dua pedoman sebagai umat Islam ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain, sebagaimana kita pelajari di Ulumul Quran bahwa Al-Quran itu bisa saja ditafsirkan oleh Quran, atau ayat Quran bisa ditafsirkan oleh ayat Quran yang lain, dan bisa juga ayat Quran ditafsirkan oleh hadis, atau sebaliknya hadis bisa ditafsirkan oleh Quran atau hadis bisa ditafsirkan oleh hadis. Maka dari itu pentingnya bagi kita untuk memahami ini, dan jika kita lihat materi yang ada, hal itu dibagi menjadi 2, semester pertama Al-Quran dan semester kedua hadis. Mungkin ini saja dari saya untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.